Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurwan Saputri NIM 23650005. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan hasil review materi dari mata kuliah Cyber Criminal and Cybercrime pada mata kuliah Cyber Security. Pembahasan yang akan kita bahas pada video ini adalah yurisdiksi pidana dalam kejahatan cyber transnasional. Tujuannya memahami tantangan hukum di era digital tanpa batas. Masuk pada materi pertama, cybercrime, kejahatan tanpa batas negara. Kejahatan cyber memiliki karakteristik unik yang membedakan dari kejahatan konvensional. Pelaku dapat berada di satu negara, server di negara lain, dan korban tersebar di berbagai belahan dunia. Contoh nyatanya ada serangan ransomware yang dapat diluncurkan dari Eropa Timur, menargetkan perusahaan di Amerika, dan menggunakan server di Asia, dan mengenkripsi data dalam hitungan menit. Sifat transnasional cybercrime menciptakan kompleksitas hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sistem peradilan pidana. Berikut ada tantangan menentukan locus dan tempus delicti. Locus delicti itu adalah tempat kejadian. Dia sulit ditentukan karena kejahatan terjadi di dunia nyata, di dunia maya. Apakah lokasi pelaku, server, atau korban itu menjadi patokan? Kedua, ada tempus delicti, waktu kejadian. Perbedaan zona waktu dan kecepatan transmisi data membuat penentuan waktu kejadian menjadi kompleks dan ambigu. Dan yang terakhir ada implikasi hukum. Ketidakjelasan ini berdampak pada penentuan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang mengadili. Dalam kasus phishing internasional, email dikirim dari negara A, server berada di negara B, korban berada di negara C, sehingga menentukan yurisdiksi menjadi sangat rumit. Lanjut, asas legalitas perlindungan fundamental warga negara. Nullum crime nulla poennis sine private lego poenali. Tidak ada kejahatan, tidak ada hukum tanpa undang-undang pidana yang mendahulunya. Begitulah asas legislasi memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku dan diketahui sebelumnya. Ini melindungi warga negara dari kesewenang-wenang dan ketidakpastian hukum. Lex scripta, hukum harus tertulis dan jelas. Lex scripta, rumusan hukum harus pasti dan tidak multitafsir. Dengan lex stricta, hukum pidana tidak boleh dianalogikan dalam konteks cybercrime. Asas legalitas menentukan kejahatan tentang tindakan mana yang dapat dipidana dan yurisdiksi mana yang berwenang mengadili. 4 asas yurisdiksi Indonesia. Ada 4. Pertama, ada territorial. Crimes in Indonesia territorial. Kedua, ada nationality conducted by Indonesia citizens abroad. Keempat, ada prototype berupa threats to national security of interest. Dan yang terakhir, keempat, universal serious offense under international law. Setiap bagian-bagian ini memiliki jalurnya masing-masing. Ada yang sebagai cross-border reference, high
journalism claim, domestic versus foreign actor, dan national security risks. Indonesia menerapkan empat asas juridik untuk mengklaim kewenangan pengadilan kejahatan cyber, sehingga memberikan payung hukum yang komprehensif. Dari keempat asas ini juga diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk menangani cybercrime. Lanjut, asas teritorial dan asas nasionalitas. Asas teritorial dalam hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan pidana di wilayah Indonesia, termaksud ruang cyber yang terhubung dengan Indonesia, berlaku untuk WNI dan WNA, dan mencakup kejahatan yang dampaknya dirasakan di Indonesia. Ini ada pada pasal 2 KUHP. Sedangkan asas nasionalitas merupakan hukum pidana Indonesia yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri untuk tindak pidana tertentu, seperti pidana tertentu yang berlaku hanya untuk warga Indonesia, terbatas pada kejahatan tertentu yang ditentukan undang-undang dan ada pada pasal 5 dan 8 KUHP. Pada asas teritorial paling sering digunakan dalam kasus cybercrime karena dampak yang dirasakan Indonesia meski pelaku berada di luar negeri. Lanjut, asas perlindungan dan asas universal. Asas perlindungan atau prototype prinsip merupakan hukum pidana Indonesia yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasional tertentu seperti keamanan negara, martabat presiden, mata uang, dan cap negara. Selain itu, dia berlaku terhadap siapa saja warga Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kejahatan yang mencangkup kepentingan vital Indonesia dimanapun kejahatan tersebut dilakukan. Hal ini merupakan dasar hukum dari pasal 4 KUHP. Sedangkan untuk asas universal atau universal prinsip, hukum pidana Indonesia berlaku untuk kejahatan yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, terlepas dari kewarganegaraan pelaku atau lokasi kejadian. Contohnya perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan perang. Dalam konteks cyber, dia berupa serangan terhadap infrastruktur kritis global. Ini adalah dasar hukum dari konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. Asas universal ini jarang diterapkan untuk cybercrime umum, tetapi relevan untuk serangan cyber yang dikategorikan sebagai terorisme atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Lanjut, ada kerjasama internasional, kunci penegakan hukum cyber. Mengingat sifat transnasional cybercrime, kerjasama internasional bukan hanya pilihan tetapi kebutuhan mutlak. Tidak ada negara yang dapat mengatasi kejahatan cyber sendiri. Menu Legal Assistance Treaty atau MLAT. Dia berupa perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk berbagai bukti dan informasi antar negara dalam penyelidik dan penentuan. Berikut ada ekstradisi, penyerahan pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral. Ada koordinasi regional, ASEAN dan Interpol memfasilitasi pertukaran informasi dan operasi gabungan untuk menangkap pelaku cybercrime. Terakhir ada Budapest Convention.
Konvensi internasional tentang cybercrime yang menjadi standar global untuk kerjasama penegakan hukum cyber. Indonesia juga telah mendatangani berbagai MLAT dan aktif dalam kerjasama regional ASEAN untuk menangani cybercrime internasional. Tantangan dan solusi penegakan hukum cyber. Untuk tantangan utamanya, perbedaan sistem hukum antar negara, keterbatasan kapasitas teknis, proses ekstradisi yang lama, dan inskripsi dan anomalitas pelaku. Untuk solusi strategisnya, harmonisasi hukum cyber regional, peningkatan kapasitas digital forensik, fast track machines untuk kasus urgen, dan yang terakhir, investasi teknologi pelacakan. Efektivitas penegakan hukum cyber membutuhkan kombinasi antara kerangka hukum yang kuat, kapasitas teknik yang memadai, dan kerjasama internasional yang erat. Indonesia terus memperkuat kapasitas cybercrime unit Polri dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Kesimpulan, sifat transnasional cybercrime merupakan kejahatan cyber yang melampaui batas negara. Dia menciptakan tantangan yurisdiksi yang kompleks dalam penentuan lokus dan tempat delikti. Perlindungan asas legalitas menjadi fondasi perlindungan hukum yang memastikan kepastian dan keadilan dalam penerapan hukum pidana cyber. Kerangka yurisdiksi Indonesia menerapkan 4 asus yurisdiksi adalah teritorial, nasionalitas, perlindungan, dan universal untuk mengklaim kewenangan hukum yang komprehensif, imperatif kerja sama internasional. Penegakan hukum cyber yang efektif hanya dapat tercapai melalui kerjasama internasional yang kuat, termasuk MLAT, ekstradisi, dan koordinasi regional. Di era digital yang terus berkembang, penegakan hukum cyber memerlukan adaptasi berkelanjutan, penguatan kapasitas, dan komitmen kerjasama internasional untuk melindungi kepentingan nasional dan warga negara Indonesia. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada materi ini. Banyak salah kata dari pembahasan tadi. Mohon dimaaf dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.